Salam kembali lagi bersama Kang Udin. Pada kesempatan kali ini akan merangkum alur cerita Escape tahun 2024 yang menceritakan seorang prajurit Korea Utara yang berencana kabur ke Korea Selatan untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Bagaimana perjuangan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baiknya? Langsung saja kita dengarkan, dan sebelumnya siapkan kopi dan duduk dengan manis. Let's go! Kita masuk ke scene di malam hari. Seorang prajurit bernama Kim Nam bangun menyelinap secara diam-diam dengan jalan yang sudah dibuat sebelumnya. Ternyata Kim Nam ini sedang melakukan pemetaan di daerah ranjau agar bisa dilewati dengan mudah, agar bisa mewujudkan keinginannya pergi ke Korea Selatan untuk kehidupan yang lebih baik. Ketika semua pemetaan sudah selesai, Kim Nam dikagetkan dengan suara ledakan ranjau yang ternyata terinjak oleh seekor babi hutan. Bikin deg-degan aja. Keesokan harinya, Kim Nam kembali beraktivitas seperti biasa menjadi tentara penjaga perbatasan, mengikuti latihan militer yang sangat edun beratnya, dan ditontonkan video pembunuhan bagi mereka yang berani kabur dan membelok ke Korea Selatan. Kejam sekali. Di suatu pagi, Kim Nam dan anak buahnya melakukan operasi di daerah perbatasan. Lantas, salah satu anak buahnya bernama Dong Yu melihat sekelompok burung yang terbang lebih rendah, yang menandakan hujan akan turun dalam waktu dekat. Ketika itu, Kim Nam langsung panik, karena kalau hujan turun, tanda kayu yang sudah ditancapkan akan bergeser terkena hujan. Berlier bari bingung suara ledakan ranjau dor membuat semua kaget. Ternyata ledakan itu disebabkan oleh seekor babi. Malam harinya, babi dipanggang untuk disantap bersama dengan anggotanya. Tetapi si koplo ujuk-ujuk datang seniornya Malak minta babi panggangnya untuk dibawa dimakan oleh senior-seniornya dan petinggi di sana. Jika tidak, mereka semua akan dihukum dan dilaporkan ke atasan telah membuat kesalahan. Daripada ribet, dengan sangat kesal babi panggangnya dikasih ke seniornya. Untuk meredam kekesalannya, Kim Nam memutar kaset bodol. Di momen itu hingga terlalu dengan ingatannya ketika waktu kecil bersama kedua orang tuanya. Di tengah lamunan, Kim Nam didatangi Dong Yu dan mengatakan bahwa dia mengetahui tentang rencana Kim Nam melakukan pelarian ke selatan. Awalnya, Kim Nam mengira itu candaan. Ternyata ia mengetahui tentang setiap aksi malamnya dan juga peta yang ia buat. Dong Yu mengatakan bahwa ia ingin ikut bersama Kim Nam karena ingin menemui ibunya. Karena hukuman bagi pembelot sangat besar dan hukuman mati, Kim Nam menolak hal tersebut dan mengancam harus tutup mulut kalau tidak dia akan menghabisinya. Pada saat tengah malam, saat Kim Nam akan memulai usaha pelarian, tiba-tiba terdengar alarm berbunyi menunjukkan ada prajurit yang berusaha kabur di sana. Semua prajurit dikerahkan untuk bergerak menangkap prajurit itu. Melihat ada kesempatan, Kim Nam berinisiatif memulai aksi pelarian tersebut. Namun, ketika mengetahui peta pelariannya telah hilang, saat itu Kim Nam menyadari bahwa prajurit yang kabur itu adalah Dong Yu. Dalam waktu singkat, Kim Nam berhasil menemukan Dong Yu yang sedang kesulitan menemukan lubang pelarian. Karena keadaan semakin kacau, Kim Nam lantas memujuk Dong Yu kembali ke camp dan berjanji mengajak Dong Yu, tetapi di waktu yang tepat. Namun, Dong Yu tidak percaya dan takut Kim Nam mengkhianatinya, memutuskan tetap untuk melanjutkan pelariannya saat itu juga. Hingga tiba-tiba mereka pun dikepung dengan sekumpulan tentara yang sudah ada di sana. Dan Kim Nam dipukul sampai pingsan. Setelah menyiksa Dong Yu dan Kim Nam, komandan lalu meminta penjelasan tentang peta yang ia temukan di saku bajunya Dong Yu. Awalnya Kim Nam tampak pasrah, pasti Dong Yu akan memberitahukannya.
Namun tak disangka, Dong Yu malah mengakui bahwa peta itu adalah miliknya. Sedangkan Kim Nam merupakan korban yang kebetulan ada di sana. Kasus Kim Nam dan Dong Yu mengundang Badan Keamanan Negara sehingga mereka mengutus salah satu petugas yang kita sebut aja Pak Ben untuk datang menyelidiki kasus ini. Setibanya Pak Ben di camp, salah satu petugas menjelaskan perihal kronologis aksi pelarian yang dilakukan Kim Nam dan Dong Yu. Berdasarkan analisa dan bukti yang ada, Letnan menyimpulkan bahwa Dong Yu dan Kim Nam sudah membelot dan harus segera dieksekusi mati. Namun Pak Ben memiliki pendapat yang berbeda. Menurut analisa Pak Ben, hanya Dong Yu lah yang pantas dinyatakan bersalah. Sedangkan Kim Nam harusnya dianggap pahlawan karena jasanya telah berhasil menangkap pembelot. Dikala Dong Yu mendekam di dalam sel, Pak Ben membawa Kim Nam pergi menuju markas Badan Keamanan Negara. Di sini kita tahu bahwa mereka adalah teman sewaktu masa kecil. Bahkan merekomendasikan agar Kim Nam mendapatkan penghargaan dari Badan Keamanan. Namun bukannya senang, Kim Nam di situ tampak kesal karena bagaimanapun akan tetap melanjutkan rencana pelarian itu. Sesampainya di markas Badan Keamanan Negara, Kim Nam disambut dengan hangat oleh petinggi di sana. Saat salah satu petinggi sedang menyampaikan pidato sambutan, Kim Nam tampak begitu gelisah mendengar berita bahwa akan turun hujan lebat jam 7 malam. Karena dampak dari hujan tersebut, bisa kayu penanda ranjau yang ia tancapkan akan berpindah tempat. Setelah acara penghargaan selesai, Kim Nam dilanda kegelisahan karena Pak Ben tidak kunjung memulakannya ke camp. Ternyata itu siasat dari Pak Ben karena ia menyadari kalau ia memulangkannya ke camp, maka bisa dipastikan Kim Nam akan melanjutkan aksi pelariannya. Sehingga untuk mencegah hal tersebut, Pak Ben langsung mengangkat Kim Nam sebagai ajudan pribadinya. Semua itu dilakukan agar Kim Nam selalu dalam pengawasan Pak Ben. Setelah itu, Kim Nam bergegas menuju camp. Di tengah pelarian dibuat kaget dengan adanya dua penjaga yang dari tadi mengawasinya. Berbekal pangkat dan tindakan Kim Nam yang sangat meyakinkan, akhirnya Kim Nam berhasil memperdaya dua tentara tersebut. Menyadari di wilayah itu banyak sekali pos penjagaan, lantas Kim Nam meminjam teropong untuk segala kemungkinan yang bisa membuat dia keluar dengan aman. Namun setelah melakukan analisa, Kim Nam memutuskan untuk keluar dari gerbang utama. Agar bisa lolos dari penjagaan, Kim Nam mengambil salah satu mobil dinas dan memasukkan salah seorang petinggi yang sedang mabuk. Alhasil, Kim Nam bisa keluar dengan begitu mudah. Di perjalanan menuju camp, sialnya mobil yang dikendarai Kim Nam kehabisan bensin tepat di depan kendaraan rombongan militer yang sedang melintas. Rombongan itu lalu memutar balik guna melakukan pengecekan terhadap Kim Nam. Namun, Kim Nam tak kehabisan akal. Dengan santainya Kim Nam menunjukkan surat tugas sekaligus meminta bantuan rombongan itu mencarikan bensin untuknya. Awalnya Komandan Kompi Mayor Jo tidak percaya dengan pengakuan Kim Nam. Namun ketika Kim Nam menjelaskan bahwa ia adalah anggota Divisi Keamanan Negara yang sedang menyelidiki kasus Dong Yu, spontan Mayor Jo pun mulai menghormati Kim Nam. Karena pada umumnya Divisi Keamanan Negara merupakan divisi militer yang paling disegani. Sikap dan ucapan Kim Nam yang sangat elegan memperdayai Mayor Jo hingga pada akhirnya diberi akses ke camp militer Mayor Jo di mana tempat Dong Yu ditahan. Sesampainya di camp, Kim Nam mulai menjalankan siasatnya dengan penuh elegan. Setelah memastikan kondisi Dong Yu di dalam sel, Kim Nam lantas menggunakan wewenangnya sebagai anggota divisi keamanan untuk membawa Dong Yu berserta barang bukti termasuk peta pelariannya. Kebohongan Kim Nam hampir saja terbongkar ketika salah satu letnan, Pak Tatang, mendapat info bahwa mobil yang dikendarai Kim Nam bukanlah mobil dinas dari divisi keamanan. Seketika suasana berubah menjadi sangat-sangat menegangkan. Namun, tak disangka, untungnya Mayor Jo lebih mempercayai Kim Nam dibanding Letnan Tatang.
Namun masalah tak habis sampai di situ. Sebagai permohonan maaf, Mayor Jo berinisiatif memberikan pengawalan kepada Kim Nam. Hal itu langsung dimanfaatkan oleh Letnan Tatang dengan mengajukan diri untuk ikut mengawal Kim Nam. Karena tak punya pilihan, Kim Nam terpaksa menyetujuinya. Di tengah jalan, Letnan Tatang menghubungi temannya di divisi keamanan guna memastikan status keanggotanya Kim Nam. Tentu saja dalam waktu singkat aksi Kim Nam diketahui oleh Park Ben. Meski Kim Nam sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal, sebagai teman Park Ben masih mau menawarinya sebuah kesempatan asal saat itu juga Kim Nam kembali lagi ke divisi keamanan. Tetapi dengan tegas Kim Nam langsung menolaknya. Tak disangka dari tadi Letnan Tatang ini menguping percakapannya Kim Nam sehingga di tengah jalan terjadilah sebuah insiden itu yang cukup mengagetkan. Baru saja lolos dari Letnan Tatang, kini Kim Nam dan Dong Yu harus menghadapi rentetan tembakan dari anak buahnya Park Ben. Untung saja Kim Nam tidak kehabisan akal. Kim Nam lalu berpura-pura tewas hingga anak buah Park Ben menghentikan tembakan. Dikala Park Ben dan anak buahnya lengah, Kim Nam dan Dong Yu bergegas mengambil kencang dan mengajak Dong Yu berlari. Mereka pun berhasil lolos melompat ke dalam sungai. Demi bisa menangkap Kim Nam, Park Ben yang sudah dibuat emosi lantas menelepon meminta izin komandannya untuk mengerahkan satu kompi pasukan. Sedangkan di tepi sungai, Kim Nam dan Dong Yu tiba-tiba dikepung oleh kelompok pemberontak yang kebanyakan anggotanya adalah wanita. Awalnya kelompok tersebut menganggap Kim Nam dan Dong Yu adalah pasukan pengintai. Saat mereka akan mengeksekusi, tiba-tiba Dong Yu menceritakan tentang seorang pembelot yang ditahan bersamanya di camp, yang ternyata pemuda itu merupakan salah satu anggota kelompok pemberontak itu. Berbekal pengetahuan Dong Yu mengenai jalur penyelamatan di wilayah camp, di malam itu kelompok pemberontak itu pun mulai menyusun rencana untuk membebaskan anggotanya. Sedangkan di sisi lain, setelah mendapat info dari anggota intelijen tentang Kim Nam dan Dong Yu yang diselamatkan oleh anggota pemberontak, Park Ben mengerahkan semua pasukan menuju hutan yang diduga kuat persembunyian kelompok pemberontak itu. Berbekal insting dan analisa yang tajam, Park Ben mampu memandu anak buahnya memblokade setiap lokasi yang menjadi titik keberadaan Kim Nam dan kawan-kawan dengan begitu tepat. Menyadari kondisi mereka semakin terdesak, Dong Yu nekat keluar untuk mengalihkan perhatian pasukan Park Ben. Di tengah pengejaran, Kim Nam dan Dong Yu sudah terdesak. Tiba-tiba pasukan Park Ben teralihkan dengan bunyi tembakan dari arah berlawanan, yang ternyata tembakan itu dilakukan oleh kelompok pemberontak. Menyangka jika tembakan itu adalah ulahnya Kim Nam dan Dong Yu, pasukan Park Ben langsung malah berbalik untuk mengejarnya. Meski Park Ben sempat memberitahukan bahwa itu hanya sebuah pengalihan, namun karena sedang terjadi kontak senjata, pasukan Park Ben tetap menuju arah yang salah. Kim Nam dan Dong Yu pun berhasil selamat. Karena Dong Yu tertembak di bagian kaki, terpaksa Kim Nam membopong ke lokasi pelarian. Namun, sialnya Dong Yu malah terjatuh ke dalam kamp militer tempat bertugasnya dulu, di mana saat itu terdapat banyak pasukan yang sedang berlatih. Untungnya Kim Nam bisa menyelamatkan Dong Yu dengan menyamar menjadi bagian dari barisan pasukan yang sedang menuju ke lapangan. Ternyata Park Ben lah yang memerintahkan pasukan untuk berkumpul. Park Ben lalu memerintahkan semua pasukan untuk menangkap Kim Nam dan Dong Yu. Setelah mendapatkan perintah penangkapan dari Park Ben, semua pasukan mempersiapkan senjata untuk memburu Kim Nam dan Dong Yu. Di momen itulah Kim Nam dan Dong Yu mulai aksi pelariannya. Awalnya berjalan dengan sangat mulus, namun ketika akan melewati pagar pembatas, Kim Nam dikagetkan dengan tak adanya Dong Yu, yang ternyata Dong Yu kini sedang sibuk mencari kalung ibunya yang terjatuh di lokasi itu. Hingga tiba-tiba Dong Yu ditembak mati. Mengetahui Park Ben yang telah menembak Dong Yu, Kim Nam memberikan tatapan sinis yang penuh kebencian.
Setelah itu, ia menembaki satu persatu lampu sorot guna membatasi jarak pandangnya Pak Ben. Sialnya, kompas yang menjadi satu-satunya petunjuk arah bagi Kim Nam pecah. Namun, di tengah-tengah keputusasaan, tiba-tiba radio jadul milik Kim Nam hidup menayangkan sebuah siaran dengan sangat jelas ketika antenanya diarahkan ke selatan. Dengan bermodalkan sinyal radio itulah, Kim Nam mampu melanjutkan pelarian hingga ke zona ranjau. Melihat kayu penanda yang telah hilang terkena banjir, sontak kaget. Namun pada akhirnya Kim Nam nekat menerobos zona tersebut dan menyerahkan hidupnya kepada takdir yang maha kuasa. Doa Kim Nam pun benar-benar diijabah. Hanya berbekal keyakinan, Kim Nam berhasil keluar dengan selamat dari zona ranjau. Bahkan saat terjebak di zona lumpur hidup ajaibnya, Kim Nam bisa kembali keluar dengan selamat. Secercah harapan mulai nampak ketika memasuki zona demarkasi dan melihat adanya pasukan Korea Selatan yang sedang berpatroli. Namun, ketika hendak memanggil, sialnya ia menginjak ranjau dan diikuti oleh kemunculan Pak Ben yang langsung menundukkan senjata padanya. Setelah memberitahu bahwa dirinya telah menginjak ranjau, lalu menawarkan kesepakatan, di mana ia meminta Pak Ben menyerahkan pistolnya atau mereka akan mati bersama. Melihat tekad Kim Nam yang sangat kuat, Pak Ben lantas mengingatkan Kim Nam bahwa selatan bukan surga yang seperti Kim Nam bayangkan. Namun, Kim Nam tak peduli. Karena setidaknya selatan bebas menentukan pilihan hidupnya. Selama ada keyakinan, pasti ada jalan. Untuk membuktikan keyakinannya itu, Kim Nam nekat melepas injakan ranjau di kakinya. Layaknya dinaungi sebuah keberuntungan, Kim Nam lagi-lagi bisa selamat. Karena ranjau yang diinjaknya ternyata sudah tidak aktif lagi. Setelah menghajar Pak Ben, lantas Kim Nam melanjutkan langkah kakinya menuju wilayah kebebasan. Namun, tiba-tiba Pak Ben kembali muncul dan berhasil menembak Kim Nam di kakinya. Meski tertatih sambil menahan rasa sakit, Kim Nam tak putus asa dan terus melangkahkan kakinya. Bahkan saat Pak Ben menembaknya sampai tumbang, Kim Nam masih berusaha mengulurkan tangannya untuk bisa menyentuh garis kebebasan. Hingga saat Pak Ben ingin menghabisinya, tiba-tiba. Untungnya tentara Korea Selatan tiba di waktu yang tepat. Sesuai dengan perjanjian yang berlaku, Pak Ben tidak bisa berbuat apa-apa karena wilayah itu merupakan zona demarkasi. Kim Nam lalu dibawa oleh tentara selatan untuk diberikan penanganan medis. 1 tahun kemudian, tampak Kim Nam yang lengkap dan penampilannya jauh berbeda dari sebelumnya. Setelah sekian lama, Kim Nam akhirnya bisa menjalankan amanat Dong Yu untuk memberikan kalung pada ibunya. Hingga tiba-tiba pesan yang bisa kita dapat, bermimpilah dan jangan putus asa sama keadaan kita saat ini. Selalu bersyukur dan selalu berusaha dengan konsisten.